katakana ya. Yang pertama itu yang A. A itu bentuknya seperti ini. Jadi tahap-tahapnya itu yang pertama seperti ini, lalu seperti ini, gitu. Oke, kemudian I. I itu gini ya bentuknya ya. Prosesnya 1, 2. Nah, gitu. Kemudian U. U itu bentuknya seperti ini. Nah, minasang tulis yang di atasnya dulu. Lalu di samping baru. Oke, gitu ya. Kemudian E. E itu mirip I. Jadi prosesnya dari atas yang kecilnya dulu, lalu diisi lurus ke bawah, lalu gini. Hai, ijo des. Oke, kemudian O. O itu bentuknya seperti ini. Ya. Prosesnya yang datar dulu, lalu yang lurusnya yang ke bawah, baru bikin gini. Nah, yang penting di sini ya minasang ya, harus diingat ya. Bagian ini itu sangat penting. Jadi minasang wajib menyertakannya. Oke, paham ya sampai sini? Huruf K ya. Huruf K. K itu mirip sama huruf K hiragana, tapi bedanya tidak ada garis. Kan kalau K hiragana ada garis ya di sininya ya, tapi di sini tidak ada. Jadi prosesnya yang pertama yang gedenya dulu, lalu gini ya. Kemudian Ki. Untuk Ki itu garis 2, 1, 2, gitu. Mirip juga ya sama hiragana, tapi kalau hiragana ada ininya, kalau ini tidak ada. Nah, seperti itu. Kemudian Ku. Ku itu seperti ini ya. Kemudian ini prosesnya seperti ini, gitu. Itu ya. Oke. Itu huruf K ya. Untuk K mirip sama Ku, cuma bedanya dia seperti ini. Nah, Oke, tahu ya, kelihatan ya bedanya ya. 1, 2, 3, gitu. Itu ya minasang ya terakhirnya. Kemudian Ko. Kalau Ko itu mirip Ko-nya hiragana, cuma lebih kaku. Nah, gitu. Prosesnya untuk penulisannya ada 2 step maksudnya. 1, 2, gitu. Itu Sa. Kita masuk ke Sa. Sa mirip C-nya hiragana, cuma bedanya yang pendeknya di depan. Ya. Oke, tahap-tahapnya. Pertama datar, terus ini yang kecilnya, lanjut yang besarnya, gitu. Kemudian Si. Nah, Si ini mirip smile. Itu ya, smile. Jadi titiknya dulu 1, 2, 3. Sodes, gitu ya. Ingat dari bawah ke atas, gitu. Oke. Kemudian Su. Su mirip Z ya minasang ya. Nah, mirip Z kan dikit. Kalau yang udah belajar Korea, yang pernah belajar Korea pasti tahu nih. Ini juga ada di huruf Korea. Tapi bedanya lebih gede ya. Ini memang gede. Prosesnya untuk tahap penulisan ada 2, 1, 2, gitu. Kemudian C. Kalau C mirip apa ya ini ya, mirip apa ya? Coba minasang mirip apa kira-kira. Nah, seperti itu.
prosesnya gini dulu, lalu langsung masing ini ya, terus gini ulangi ya yang ini ya, gitu aja nggak perlu ini kayak ini ya. Gitu. Oke, kemudian untuk huruf so itu ini, dia dari atas ke bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, dimulai dari titiknya dulu, lalu gini. Ada 2 tahapan juga ya, mirip so. Ini nanti minasang akan menemui yang sama dengan ini. Bedanya ini sama yang satu lagi, itu ini dari atas. Nah, beda ya sama si tadi, coba diingat. Yang si tadi dia dari bawah kelihatan, bentuknya smile, agak mendatar gitu. Sedangkan yang kalau dia dari atas, dia pasti lurus gitu. Nah, huruf ta itu bentuknya mirip sama ku, cuma ada ininya, ada perutnya. Prosesnya 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian ada ci, taci. Nah, prosesnya itu dari atas datar, ci ya. Tahap-tahapannya itu dari atas dulu, 1, 2, 3 gitu. Oke ya. Oke, kemudian itu lanjut itu su ya, se. Nah, se ini dari atas. Nah, dari atas ya minasang ya. Titik dulu, 1, 2, 3 seperti itu. Oke, kemudian T itu 1, 2, 3. Tahapannya 1, 2, 3. Nah, coba itu harus beda ya. Panjang di atas itu lebih pendek daripada yang di bawah. Gitu. Kemudian selanjutnya to. To itu mirip ranting. To seperti itu ya. Ini tahapannya 1, 2 gitu. Selanjutnya itu adalah nah. Nah, itu dari mirip seperti apa ya, itu huruf apa ya? Mirip tambah tapi agak lebih mereng di sini ya. Jadi prosesnya itu kayak gini. 1, 2 gitu. Hai, setelah itu nih itu mirip kanji 2, berarti cuma 2 garis. Seperti itu. 1, 2 seperti itu ya. Dan ukurannya yang di atas lebih pendek daripada yang di bawah, seperti itu. Oke, kemudian lanjut itu no. No itu mirip dengan su, tapi dia melewati garis. Gitu. Jadi prosesnya 1, 2. Hai. Kemudian ne. Lanjut ne. Ne ini agak sedikit lebih complicated ya, agak lebih rumit. Itu 1 gitu ya. Lalu 2, 3, 4. Nah, prosesnya 1, 2, 3. 3 itu yang ininya dulu. Lalu nah, gitu, 4. Nah, di sini minasang boleh nyentuh atau enggak boleh, terserah. Cuman sih saya biasanya lihat juga di mana-mana itu jarang yang ini yaitu nyentuh di ininya.
Cuman untuk kadang beberapa anak bikin nyentuh, itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Asal bentuknya itu ada 4 ya. Maksudnya ada 4 step, 1 atas dulu, 2 gini, yang gini itu, yang gini ya. Nah, kemudian ada garis ke bawah dulu, baru samping, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah no. No ini paling simple, cuman garis lurus dari atas ke bawah ya, cuman 1 step. No, gitu ya. Selanjutnya adalah huruf H. Nah, maaf ya kalau tulisan saya kurang bagus. Oke, H itu mirip kanji 8. 1, 2, so des. Oke, tahapannya berarti ada 2 langkah. 1, 2. Hai. Suzuki mas. Bukan Mas Suzuki ya, tapi Suzuki mas. Selanjutnya. Nah, itu hi seperti ini. 1, 2. Nah, garisnya dulu agak mereng ya. Lalu gini. Hai, gitu hi. Kemudian setelah hi adalah fu. Nah, karena nggak ada hu ya di huruf bahasa Jepang, adanya cuma fu gitu. Fu itu lebih simple, cuma 1 langkah. Nah, seperti itu. 1. Nah, beda dengan ku ya. Kalau ku pasti ada garis di sininya. Kalau fu tidak ada. Hai, selanjutnya setelah fu ada he. Ya benar, he. He itu mirip he hiragana, nggak ada bedanya, sama aja. Nah, seperti itu. Gitu ya, cuma 1 langkah. Kemudian setelah he ada ho, benar, ho. Nah, ho ini beda dengan hiragana. Nah, gitu caranya. Stepnya yang pertama, datar ke bawah. Nih ada ininya ya, ada apa sih namanya yang tadi yang kayak O juga. Jadi setelah itu garis ke sebelah kiri, lalu baru sebelah kanan, seperti itu. Setelah O kita masuk ke ma. Nah, ma ini bentuknya seperti ini gitu ya. Ini enggak ya, maksudnya ini enggak apa-apa, cuma kecoret dikit tadi. Oke, ma, berarti prosesnya itu kayak gini. 1, nah gitu ya. Setelah itu baru dikasih garis gitu. Kemudian mi mirip kanji 3, angka 3, cuma berarti ada 3 garis. 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 gitu. Nah, biasanya boleh lurus kayak gini atau boleh miring gitu, asalkan garisnya 3 ya. Kemudian mu, mami mu. Nah, mu itu bentuknya seperti angka 4. Nah, gitu. Ada 2 langkah. Sebenarnya kadang ada 3 langkah juga yang nulis. Jadi kayak 1, 2, 3. Berarti 3. Kalau biasanya juga ada 2 langkah. Berarti kayak gini langsung 1, 2 gitu. Itu terserah minasang mau yang mana. Asal pokoknya minasang bisa menulis dengan benar gitu. Kemudian me itu mirip bekas luka kalau umpamanya di anime gitu loh. Gini. Nah, gitu ya. Jadi yang di atas, dari atas ke bawah dulu. 1 itu, terus gini. Oke, paham ya? Me, kemudian mo itu yang datarnya dulu. 1, 2, 3. Nah, ingat ya, nggak boleh lewat ya. Di bagian atas 3 boleh lewat.
1, 2, lebih panjang ya. 3, aduh, karena spidol nih, maaf ya. Harusnya lancar tadi tuh. Kita ulangi. Yang ini ya saya ulangi ya, ke bawah. Nah, gitu. Lebih cantik sedikit ya. Selanjutnya itu huruf ya. Ya itu bentuknya mirip dengan ya-nya hiragana tapi tidak ada titiknya dan bentuknya lebih kaku. Lalu bentuknya langkah-langkahnya itu pertama seperti ini, lalu nah seperti itu. Kemudian lanjut yaitu selanjutnya itu yang yu ya minasang ya. Yu itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu prosesnya, langkah-langkahnya itu yang pertama ini. Lalu nah, seperti itu. Maaf ya, nggak kelihatan ya tadi ya. Gitu. Jadi gini, lalu gini. Hop, gitu. Oke, selanjutnya itu adalah yo. Nah, yo itu mirip gede tapi kebalik gitu. Prosesnya, cara penulisannya pertama gini dulu, lalu seperti ini, nah gitu, lalu gini gitu ya. Ini adalah huruf ra. Ra itu gini, 1, 2, itu ra. 1, 2, lupa bikin stepnya adalah 1, nah gitu, ra. Kemudian ri. Nah, ri ini mirip sama ri-nya hiragana tapi dia lebih tegas, 1, 2 gitu. Kalau ri hiragana biasanya bentuknya kayak gini, nah gitu ya, ada ininya. Kalau ri katakana dia lebih tegas gitu. Dan tahapnya adalah 1 yang kecil dulu, lalu yang gede gitu. Ini titik dari ini ya, karena saya pakai kertasnya lumayan tipis jadi ya gitu deh, nyampe ke belakang. Kemudian ru. Nah, ru itu mirip dengan ri yang ininya. Jadi gini, 1, 2 gitu. Oke ya. Tahap penulisannya 1, 2 gitu. Panjangin aja ya. Nah, gitu ya. Biar enak. Kemudian re. Ra, ri, ru, re, ro nanti ya. Re itu bagian dari ru juga. Gini doang. Iya. Cuma 1 langkah. Kemudian ro. Ro mirip kanji mulut atau mirip mulut gitu ya. Petak doang gitu. Tahapannya itu adalah 1, 2, 3. Nah, gitu. Selanjutnya yaitu adalah wa. Wa itu mirip fu tapi ada garisnya. Nah, itunya ada ya, ada itunya. Terus nah, gitu. 1, 2. Oke, semua saya 1, 2 gitu. Lalu ada wo. Kalau wo ini sebenarnya jarang dipakai, cuma memang masih ada kadang-kadang dipakai gitu. Nah, itu prosesnya gini, 1, 2, 3 gitu. Jadi prosesnya 1, 2, 3 gitu. Dia lebih sama panjang ya sebenarnya, maaf ya. Kemudian n. N itu mirip so tapi dia dari bawah nih. So 1, 2 gitu.
huruf variasi itu kan sama dengan hiragana sih. Ga, ada za, ada apa? Da, terus apa lagi? Ada ba sama pa. Nah, untuk ga masih ingat ya, ka tambah teng teng. Yang ini za berarti sa tambah teng teng. Da itu berarti ta tambah teng teng. Ba, kok ba sih, salah. Maksudnya adalah ha tambah teng teng. Kalau pa, ha tambah maru. Maru ya. Nah, gitu. Terus ji, di sana ada ji ya. Nih ada ji 2. Oke, ada ji yang pertama sama ada yang ji yang kedua. Yang sering dipakai untuk ji yang ini. Kanji yang ji yang ini ya, salah, sumimasen. Yang ini maksudnya ya. Yang ini. Nah, kemudian untuk yang namanya Dewi, nih biasanya kan kalau nama orang Indonesia itu ada wi-nya, pakai yang ini. Kalau pa yang ini, kalau Novi yang ini gitu. Nah, yang kwa ini jarang banget sih dipakai kwa. Ya, kwa ini jarang dipakai. Yang selebihnya yang lain itu sama. Nah, kalau umpamanya ada temannya namanya Ti, Wati, itu pakai yang ini Ti-nya. Terus kalau ada Wadi nama temannya pakai berarti yang ini. Ada teng-tengnya gitu. Fa yang nama Ulfa tuh pakai fu tambah a, fa ya. Untuk yang lain itu sama sih dengan hiragana, aturan hiragana itu ada ya kecilnya, yu, kya, kyu, kyo gitu. Biasanya tambahannya di sini semuanya yang pasti yang ni, yang urutan i, maksudnya ki, shi, ci, ni, hi, mi, ri gitu ya. Oke, selanjutnya itu yang ini, yang ya berarti gi tambah ya. Itu yang minasang harus tegaskan adalah bahwa yang yu, ya, yu, yo nya ini harus dipastikan dia kecil ya. Ya, yu, yo ini harus beda, tegas gitu perbedaannya. Gi-nya lebih gede daripada yang ya kecilnya gitu maksudnya. Oke, sampai sini paham ya minasang ya, semoga paham. Kalau yang nggak paham boleh nanya. Untuk variasinya itu aja sih yang perlu minasang tekankan, ya harus dihafalkan semuanya, nggak bisa cara instan, nggak ada yang namanya cara instan. Nah, kemudian saya lanjutkan penjelasan mengenai huruf konsonan panjang. Kan ada tuh ya di hiragana sebelumnya, saya udah mungkin sensei sebelumnya udah jelasin, kalau saya juga udah jelasin sih, bahwa ada namanya itu panjang pendek. Nah, kalau di hiragana kalau panjang pasti dia diikuti oleh huruf u ya. Contohnya toka. Toka itu kan tanggal 10 ya. Nah, toka panjang, atau juga bisa yaitu ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kan panjang ya yang yo-nya ini ya. Biasanya juga bisa biasanya ditulis juga selain pakai u, pakai tanda di atasnya gitu. Gitu, atau di garis juga bisa o-nya. Jadi ohayo gozaimasu. Nah, ini untuk aturan hiragana. Kalau aturan katakana, sistem panjangnya itu pakai garis gitu. Umpamanya nih kar. Kar itu jadi dalam bentuk bahasa Jepangnya itu ka, tapi panjang. Nah, cara nulis ka. Nah, dia itu ditulis berarti ka
kan K panjang gitu kan, kalau mau ditulis berarti KA gitu. Nah kalau di katakana dia pakai tanda garis aja gitu, K gitu. Contoh lainnya sauce gitu. Sauce itu saus ya. Jadi kalau sauce berarti so gimana, yo ingat ya, so itu dari atas, so. Nah su ingat ya, su gitu, su gitu. Terus apa lagi, contoh lainnya, kalau yang lain itu biasanya kayak selain tanda panjang apa ya, apalagi ya, apa ya, oh ya ada leader itu bahasa Jepangnya rida, jadi di sini aja deh, di sampingnya. Oke, jatuh. Rida itu ya, agak nyambung karena pakai spidol ya, seharusnya nggak nyambung. Oke, gitu ya. Jadi rida, hai. Double konsonan kayak zetto itu ditulisnya kayak biasa aja kayak gini, zetto pakai su kecil ya, ini su kecil, jadi zetto gitu. Nah sama dengan x juga dari su kecil ke su, x gitu. Nih kalau yang ini biasa aja ya, y itu wa sama i gitu, y. Nah gitu ya minasang. Beda dengan yang ini kan ti panjang gitu, ti sama garis ti gitu. Ini tuh kayak abjad gitu sih, ini kan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ya, W X Y Z. Masuk ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.